Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ani Subaidah di sini. Kali ini Bu Ani akan menjelaskan tentang massa jenis. Nah, sebetulnya massa jenis ini ada di bab 3 kemarin, yaitu di bab klasifikasi materi dan perubahannya. Tapi karena massa jenis ini agak berbeda dengan materi yang kemarin, tetapi masih dalam subbabnya bab 3. Nggak apa-apa. Bu Ani akan menjelaskan tentang apa itu massa jenis dan bagaimana cara menghitung dari massa jenis itu. Mari kita lanjutkan. Nah, apa pengertian dari massa jenis? Coba sekarang kita baca kalimat di bawah ini ya. Ketika kamu membawa 1 kg kapas, akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan ketika membawa 1 kg gula. Coba bayangkan, ketika kamu membawa 1 kg kapas, itu akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika kalian membawa 1 kg gula. Mengapa hal ini terjadi? Padahal keduanya sama-sama memiliki 1 kg, memiliki massa 1 kg. Mengapa demikian? Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan kerapatan suatu zat yang satu dengan yang lainnya, meskipun wujud zatnya sama. Di dalam hal ini wujud zat yang kita bawa tadi yang satu kapas, yang satu gula. Sama-sama wujudnya adalah zat padat, tapi kerapatannya berbeda. Kerapatan kapas dengan kerapatan gula itu berbeda. Ini yang menyebabkan seolah-olah kita itu merasa enteng ketika membawa 1 kilogram kapas. Nah, di sini dinyatakan bahwa kerapatan suatu zat itu disebut dengan massa jenis. Coba kita beri ini ya. Massa jenis. Nah, massa jenis di sini disebut dengan kerapatan. Dilambangkan dengan huruf rho. Nih, membacanya rho. Nah, yaitu hasil bagi massa zat oleh volumenya. Jadi, massa jenis itu dinamakan dengan rho. Pengertiannya adalah hasil bagi massa dengan volumenya. Kalau dirumuskan menjadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, hal ini sesuai dengan sifat utama dari suatu zat, yaitu massa dan volume. Jadi, suatu zat itu punya massa dan punya volume. Punya massa ketika dia ditimbang, punya volume ketika dia diukur volumenya. Nah, dan rho ini namanya adalah massa jenis. Nah, di sini ada keterangannya yaitu rho itu adalah massa jenis benda, sedangkan M itu adalah massa dalam kurung berat. Tapi ini berbeda ya, massa ya massa. Massa itu dalam kilogram, tapi kalau berat itu dalam newton. Kita pakainya massa karena M. Kemudian di sini nanti kilogram. Kemudian di sini V. V itu adalah volume benda. Satuannya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Coba saya akan menuliskan di sini dengan pena. Di sini rho saya tambahkan. Rho ini dalam satuan ya, satuannya adalah kilogram per meter kubik atau bisa jadi gram per sentimeter kubik. Nah, untuk satuan dari rho massa jenis, kenapa kok kilogram per meter kubik? Karena di sini rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Jadi kalau massa itu kan satuannya kilogram. Kalau volume itu satuannya adalah meter kubik. Ini matchingnya kilogram sama meter kubik. Tapi kalau mau gram, matchingnya sama sentimeter kubik.
Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa diterima. Kita lanjutkan lagi. Nah, coba kita lihat di sini ada yang namanya pakai ini ya. Ini yang namanya beberapa zat, beberapa nama-nama zat dan massa jenisnya. Kita lihat di sini adalah udara. Udara punya massa jenis 1,2. Sedangkan alkohol itu punya massa jenis 800. Ini dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, nih satuannya di sini adalah kilogram per meter kubik. Kemudian kayu itu punya massa jenis 300 sampai 900. Es 920. Air 1000. Nah, ini sebagai patokan biasanya di sini air ini. Nah, sebagai patokan. Kalau air dalam suhu 4 derajat Celcius itu mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik. Biasanya juga bisa dituliskan rho air itu sama dengan 1, tapi dalam gram per cm kubik. Jadi kalau mau 1000 boleh, 1000 juga boleh. Tulisannya bagus ya. Tapi ini harus dalam kilogram per meter kubik. Tapi kalau mau milih 1 dalam satuan gram per cm kubik. Nah, semakin ke bawah coba kita lihat, semakin ke bawah, di sini harganya semakin mahal. Harganya semakin tinggi. Dari 1000 menjadi 2700, menjadi 7140 dan seterusnya sampai 21450. Dan di sini pun zatnya berbeda dari aluminium, seng, besi sampai kepada platina. Nah, paling tinggi di sini adalah platina. Nah, jadi di sini patokannya adalah air. Air itu 1000 atau 1. Ini yang harus kita hafalkan ini ya. Jangan sampai lupa. Harus dihafalkan. Nah, jadi ini nggak usah dihafalkan semuanya, yang kita harus hafal cuman airnya saja ini. Jadi massa jenis air pada suhu 4 derajat Celcius itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa diterima. Kita lanjutkan. Sekarang contohnya. Sebuah kubus yang sisinya 2 cm memiliki massa 40 gram. Berapakah massa jenis kubus tersebut? Nah, kalau kubus itu berarti begini kan. Kalau kubus kita gambarkan di sini misalnya ya anggap sajalah ini kubus yang bagus begitu. Nah, kubus sisinya adalah di sini ada 2 cm, di sini 2 cm, yang ke atas juga 2 cm. Nah, masanya berarti massa itu adalah M-nya ini 40 gram. Kemudian yang ditanya adalah massa jenis. Nah, bagaimana caranya? Jawabnya seperti ini. Kita hitung dulu volumenya kubus, maka volume kubus itu tidak lain adalah sisi kali sisi kali sisi ini. Nah, setelah itu masukkan angkanya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 cm kubik. Nah, di sini jangan lupa ini sudah berbentuk sudah bersatuan cm kubik. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini, rho sama dengan M per V. M itu massa, massanya berapa? 40 gram. Volumenya sudah dihitung tadi 8 cm kubik. Nah, ini satuannya sudah matching ini. Matchingnya bagaimana? Gram itu sama cm kubik. Kalau nanti misalkan di sini ada meter gitu, harus dirubah ke dalam cm. Kita masukkan di sini 40 dibagi 8 jadi 5 gram per cm kubik. Nah, ini dalam gram per cm kubik. Kalau mau dirubah ke kilogram per meter kubik, seperti ini.
Sampai di sini mudah-mudahan bisa diterima. Setelah ini